harus berurutan. Berurutan. Berarti yang kalau kode desanya itu berurutan juga. oh harus begitu. Kalau misalnya Om isi desa itu pertama, bisa unhide saja, tutup dia toh. Iya. Tutup dia. Kalau kegiatannya belum ada, unhide saja tutup. Nanti kalau kegiatan sudah ada, buka kembali, baru isi. Oh, atau biar lepas saja, tinggal insert atau gimana? Terus Ya. Oh, ya. terus insert tetap ya Pak? Sekalipun ya. Setelah insert, tadi kan mau bilang kalau setelah insert, ada jelas beberapa. rumusnya hilang. Ya, ada Kopi yang dari atas pasti di bawah. Itu dia rumusnya muncul kembali. Terus yang pertanyaan yang berikut lagi yang ketiga nih. Iya, untuk bagaimana dengan PKTD tadi itu ya? Bagaimana? Kalau misalnya di bidang pembangunan, PKTD tadi itu tidak perlu kita rubah definisi nomenklatur. sekalipun muncul dia punya bahwa itu adalah bidang Karena begini, pekerjaan pembangunan fisik, tetapi karena dikerjakan oleh manusia itu dinamakan pemberdayaan. Kita memberdayakan manusianya untuk pekerjaan fisik. Berarti yang kita bayar cuma upahnya. Pekerjaannya pekerjaan fisik, bidangnya bidang pembangunan. Nah, tetapi yang kita bayar ini upahnya, berarti dia masuk di bidang pemberdayaan. Pekerjaan fisik. Yang tidak berpengaruh itu. Tetap pilih PKTD lainnya, ataukah PKTD kalau saluran irigasi atau galian saluran irigasi, PKTD pertanian atau karena kalau seperti yang di CPD kan kemarin itu enak dia Pak, maksudnya enak di belakang itu sekalipun kegiatan tersebut ada di bidang pembangunan, ada pilihan non PKTD, PKTD, COVID, non COVID apa segala macam. Nah kita tinggal pilih bahwa drainase tersebut PKT, ya, kita klik di situ, jadi tidak berpengaruh pada bidang itu. Yang format ini yang dia format baku sudah terlihat bahwa PKTD ini harus di bidang pemberdayaan. Yang seperti di format ini dia baku jadi karena dia masuk pemberdayaan, tetapi pekerjaannya pekerjaan fisik, berarti pembangunan kan? Iya, bidang pembangunan itu yang dimaksud oleh format ini. Karena yang dibayar cuma coba saja, ikut saja ya. apa yang ada. Ya, jadi teman-teman menyambung seperti apa ini. Pertama, CPD ini tetap digunakan. Nah, sekarang masih dalam proses penyesuaian aplikasi sehingga keluar duluan yang Excel. Makanya ketika Excel ini kita input secara betul, nanti di CPD mungkin kita nanti akan ekspor saja. Jadi begini terus kemarin juga yang saya komunikasi dengan Pak Zainal, dia bilang CPD akan mengikuti format yang ini. Itu tadi, itu yang saya mau ngomong. Jadi makanya data ini kita harus betul-betul ikut betul sesuai dengan petunjuk. Karena nanti setelah CPD ini beberapa penyesuaian perubahan dia punya aplikasinya, maka nanti terakhir kita tidak repot lagi. Mungkin kita langsung input dari Excel yang sudah ada, kita tinggal ekspor ke CPD yang terbaru. Nah, CPD ini sebenarnya tidak beda jauh dengan yang lama. Langkah CPD ini kan dari APBDes. Di APBDes itu kita ketika upload di situ tidak omong soal pemberdayaan dan non pemberdayaan, tidak omong. Hanya omong sarpras dan non sarpras. Apakah sarpras non sarpras ada di bidang pembangunan atau ada di bidang pemberdayaan, hanya kita yang tahu. Kita yang tahu. Dari kegiatan itu juga kita memilih apakah dia stunting, non stunting, apakah PKTD atau non PKTD. Tetapi bahwa kita sudah pilihkan ini sarpras ataukah ini non sarpras. Nah, banyak kesalahan kemarin waktu CP 2020 karena itu kegiatan ada di bidang pembangunan kita omong sarpras, sehingga banyak istilah provinsi salah kamar. Salah kamar. Di OPMT jadi Salah kamar. sarpras. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi apa yang teman-teman tanya ini sebenarnya teman-teman sudah tahu. Nah, bahwa yang namanya fisik itu tetap masuk di sarpras. Mau dia di bidang pembangunan, mau di bidang pemberdayaan, omongin sarpras. Nah, bahwa di APBDes itu bidang pembangunan, betul dia masuk dalam kelompok bidang pemberdayaan, biarkan dia bidang pemberdayaan. Tetapi kegiatannya adalah kegiatan sarpras. Kegiatan sarpras. Tidak beda jauh dengan CPD tahun sebelum.
Karena Persib PD ini kan mulai dengan APBDes. Saya tidak tahu apakah tahun ini nanti mulai dengan APBDes, tidak. Nah, mulai APBDes, setelah kita upload, kita pilih sudah. Dari pilih itu kan kita tahu di situ. Tahu mana yang COVID, mana yang non-COVID, mana yang dana desa, mana yang silva, mana yang sarpras, mana yang non-sarpras, mana yang stunting, mana yang PKT, mana yang replikasi. Karena ketika kita sudah kelompokkan ini secara jelas di APBDes, berarti di laporan sarpras juga akan terbaca hasil pengelompokan kita. Karena ini kita mendahului sebelum upload APBDes-nya, berarti kita harus sudah jeli melihat. Jadi kita tidak usah kita pikir ini pemberdayaan memang kita Juni pelatih lewat. ketika dia sarpras, apakah dia APBDes masuk bidang pemberdayaan, apakah dia masuk bidang pembangunan, kita masuk di kelompok sarpras. Karena ini laporan sarpras. Nah, laporan sarpras dari secara otomatis itu kita laporkan. Apakah dia di bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, nah itu di APBDes berdasarkan nomenklatur yang ada. Tetapi di laporan kita budget itu masukkan di dalam bidang pemberdayaan. Jadi kita tidak usah melihat bahwa ini bidang pembangunan. Benar, nanti konsentrasi kita terfokus pembangunan itu, oh berarti itu fisik semua. Nah, semua yang dari pembangunan itu fisik, masuk di laporan fisik. PMTS juga kita masuk di laporan fisik. Segala macam juga yang mesin pembangunan kita omong fisik. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, pembangunan non fisik juga. Pemberdayaan itu bukan pemberdayaan non fisik, tetapi pemberdayaan fisik juga. Makanya baik pemberdayaan dan pembangunan intinya kegiatan fisik kita lapor di sarpras. Yang bukan sarpras, dia mau masuk di bidang pembangunan, kita masuk di kegiatan pemberdayaan. Jadi itu untuk non sarpras teman-teman maupun sarpras. Jadi sekali lagi kita belajar dari pengalaman dari APBD, dari CPD sebelum sampai 2019 kemarin, kita belum clear sampai sekarang. Sampai sekarang belum clear. Belum clear kenapa? Hampir semua kecamatan laporan belum ada 100%. Yang 100% mungkin tahu Rana Mesin 100% betul tidak? Betul. Martin Jeman ini. Karena uangnya 100%, yang lain laporan tidak 100%. Nah, saya tidak tahu ya, karena ini kan soal angka saja masuk situ. Kita tahu. Karena di HOK juga banyak polisi, realisasi HOK tidak ada. Hanya realisasi uang 100%. Fisik 100%, data lainnya tidak ada. Nah, artinya ini yang mungkin karena ketika diekspor ke Excel ada beberapa anomali data. Dan kita terus terang 2010 tuh banyak sekali yang belum. Nah, yang terendah itu progres fisik itu Kota Kombang. Itu mentok di 70%. Sampai situ. Luar biasa. 80 terakhir. Terus yang non sarpras juga ada yang baru 60%. Yang lainnya tidak lapor. Beberapa kecamatan saja yang sudah 90-an persen data semua. Nah, ada kita masih kalah laporan data. Makanya mulai diperketat kita balikan. Dulu mungkin tahun sebelum dari CPD baru kita ekspor ke Excel. Saat sekarang coba data dibalikan. Dari Excel baru nanti diekspor ke CPD. Makanya teman-teman, seperti saya katakan dari awal tadi, APBDes kita pegang dulu. Pegang APBDes ini. Dari APBDes itu kita kelompokkan mana yang infrastruktur, mana yang non infrastruktur. Supaya yang infrastruktur kita masukkan di laporan sarpras ini. Lewat lagi dia. Laporan sarpras ini berdasar dengan dia punya data-data detail apalagi yang lain titik bengek tadi, itu kita lengkapi. Jadi kita tidak usah berdebat ini pembangunan pemberdayaan, intinya infrastruktur lapor, jangan sampai ada yang tertinggal. Sehingga tertinggal kita nanti dikatakan salah kamar dan lain sebagainya. Kalau itu sudah, berarti sudah. Laporan 2021 tinggal teman-teman lihat sesuai dengan pagudana. Infrastruktur total seluruh dalam desa itu berapa miliar, berapa ratus juta. Non infrastruktur itu masuk BLT dan COVID itu berapa desa, 6%. Baru jumlah itu sama dengan pagu DD tahun anggaran berjalan itu tidak. Itu yang paling penting. Saya punya begini Pak. Terima kasih penjelasan. Sudah agak masuk di pemahaman saya berkaitan dengan infrastruktur atau sarpras dengan non sarpras.
Yang masih agak sedikit saya bingung ini berkaitan dengan PKT-nya. Kalau Sarpras ini kan berarti bisa di bidang 2 dan bidang 4, yaitu bidang pembangunan, bidang pemberdayaan. Itu kan berarti ada infrastrukturnya bisa dari 2 bidang itu. Nah, yang PKT ini di dalam format ini dia hanya muncul yaitu bidang pemberdayaan saja. PKT itu yang begitu kita klik misalnya bidang kegiatan drainase itu adalah kegiatan PKT. Lalu otomatis dia punya muncul di situ adalah bidang munculnya itu adalah pemberdayaan, bidang pemberdayaan. Sekalipun bahwa kita tahu bahwa itu adalah bidang pembangunan, galian drainase. Tapi karena dilihat dari penjelasan tadi saya dengar penjelasan bahwa itu adalah kegiatan yang memberdayakan, tidak berarti bahwa itu harus bidang apa namanya pembangunan atau bidang pemberdayaan. Tetapi soal kalau pemahaman sama dengan yang infrastruktur atau sarana prasarana adalah bisa dari bidang 2 dan bidang 4, meski itu juga harus berlaku juga bahwa PKT itu ada di bidang pembangunan, tidak hanya di bidang dari pemberdayaan saja. Maksudnya supaya karena ini rumusnya rumus baku, jadi kita klik kegiatan drainase itu adalah kegiatan PKT karena menyerap AOK tadi di atas 50% tuh Pak. Tapi muncul bidangnya itu adalah pemberdayaan. Itu lihat sini. Mungkin apakah bisa dibuat begini saja Pak, bahwa galian drainase ini sekalipun dia adalah kegiatan PKT, tapi kami pilih saja itu adalah kegiatan sarana prasarana lainnya sehingga connect ya. Itu maksudnya Ya, atau bagaimana? jadi gini Pak, tidak usah kita inisiasi macam-macam, ikuti petunjuk yang ada. Orang yang merancang format ini sudah berpikir seperti apa maksud mereka. Apa yang sudah dirumus situ kita tidak usah ubah rumus lagi. Kita tidak sekarang. Intinya kita memilih kegiatan sesuai dengan yang ada. Apakah nanti dia rumus itu dia masuk pemberdayaan, itu bukan urusan kita. Apakah dia masuk pembangunan, urusan mereka itu, urusan orang buat rumus. Tapi kita pastikan kegiatan itu, jenis kegiatan itu sesuai dengan alur tadi, rumus klik sana, pindah sini, klik situ muncul itu. Nah, itu saja. Kan kita memasang rumus ini juga. Kita tahu nih rumus ini bahkan sampai dia bikin seperti apa. Kita bikin dulu. Nanti bahwa persoalan teks nanti akan provinsi pasti jelaskan lebih lanjut. Bagi kita sekarang kita tidak usah berdebat ini dari pembangunan ini pemberdayaan. Lapor dulu sesuai dengan rumus yang ada. Rumus tidak boleh diganti, tidak boleh dihapus. Berarti kami pilih saja misalnya drainase itu tetap PKT saja Pak. Ya PKT pasti PKT. Kalau PKT. Apakah PKT dia masuk di pemberdayaan ya itu soal kedua. Soal kedua. Jadi kita lihat ini sudah darurat laporan ini. Darurat laporan ini kita tidak bisa mau kita inisiasi macam-macam lagi. Dengan kita kontasi. Kita lapor dulu yang ada. Lapor dulu data yang kita punya. Jangan sampai kita hanya bertengkar berdebat ini data sampai terakhir tidak ada laporan. Jadi yang paling penting bahwa kita ini paling tidak. Nah ini kan kalau kita ke provinsi paling tidak kalau macam kabupaten lain semua desa sudah terlaporkan. Sarpras secara lengkap. Nah kita juga paling tidak terlalu tertinggal dengan rekan-rekan di kecamatan kabupaten lain. Kita juga sama. Kita juga melaporkan karena mereka gunakan format yang sama, data laporan yang sama juga. Laporan mereka juga kita sudah periksa semua yang kirim, tidak ada rubah-rubah. Ikut format yang ada. Kita jangan mau garap kita rubah-rubah. Ikut rumus yang ada, datanya itu yang paling penting. Nah, data kita sesuai dengan petunjuk yang ada kita isi kita laporkan. Nanti kalau ada kesalahan pasti ada koreksi lagi dari provinsi. Yang berikut, saya punya ada 3 desa ini yang tidak ada kegiatan fisiknya. Mereka punya kegiatan non sarpas, yaitu pembagian BLT dengan beberapa kegiatan di bidang kesehatan. Nah, untuk desa-desa yang tidak ada kegiatan seperti itu fisik itu atau
sarana itu, sarana dibiarkan saja di sini atau kita tulis uraiannya tidak ada kegiatan. Tidak usah tulis. Tidak usah tulis. Tidak usah tulis. Tidak ada Sama aja. Dihilang. Hilangkan saja. Tidak usah dilanjutkan formatis. Tidak. Kemarin disampaikan dikasihkan. Itu saya isi saja di sini. Supaya saya hapus beberapa desa yang Kalau kemarin tidak saya ada ya, bunuh. suku sudah berarti pas. Keringat. Memang aku lepas. Padahal tanggal-tanggalnya. Saya harus mau buat Yang ada terus yang kalau yang seperti kegiatan di bidang kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan untuk penanganan stunting itu sarana atau gitu alkes seperti timah itu non sarpras. Kalau nama sarpras itu ada kerja ada prosesnya. Tidak supaya Format ini juga di presentasi 0%, 50% dan 100% di belakangnya ada keterangan. Itu juga kalau misalnya pekerjaannya selesai, maka selesai ini artinya fisiknya 100%, uangnya 0. Tidak ada persoalan toh. Berarti kita isi X. Juni pelatih yang kurang jam. Kita isi Kerja apa satu angka hari X. bisa 2 jam. Huruf X. Maka Berarti semua mari kita dengar tidak ada soal. bagaimana Tetapi proses kalau pendataan. misalnya ada kegiatannya